Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih bersama dengan Bu Jana pada pembelajaran daring IPA hari ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa materi. Yang pertama kita sudah membahas tentang sistem gerak pada manusia. Yang kedua kita sudah membahas tentang pesawat sederhana. Yang ketiga, kita sudah membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Yang keempat, kita sudah membahas tentang sistem pencernaan manusia. Dan yang kelima, kita sudah membahas tentang zat aditif dan adiktif. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Silakan disimak dan dipelajari materi berikut ya anak-anak ya. Tetapi sebelum mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita terima selama ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sebelumnya, kita persiapkan dulu ya. Kalian buka di LKS IPA-nya dulu. Kalian persiapkan LKS IPA-nya dan dibuka di halaman 62, yaitu di bab 6, yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Mohon dicatat dan dipahami video materi berikut ya anak-anak ya. Anak-anak, pernah nggak sih tubuh kalian terluka karena terjatuh dari sepeda atau mengalami mimisan? Nah, ketika terluka, bagian tubuh tersebut akan mengeluarkan darah. Jadi, sebenarnya apa sih peranan darah bagi tubuh kita? Nah, untuk selengkapnya, silakan dipelajari video materi berikut ya anak-anak ya. Jadi, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, memahami struktur dan fungsi peredaran darah pada manusia. Yang kedua, yaitu memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran pada manusia. Tetapi, dalam pertemuan kali ini kita cukup hanya membahas tentang struktur dan fungsi peredaran darah saja. Dan untuk selanjutnya akan dibahas oleh Bu Eni di minggu selanjutnya. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Nah, jadi apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang darah. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang jantung. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang pembuluh darah. Yang pertama, kita akan membahas tentang darah, komponen darah, dan sistem penggolongan darah. Anak-anak, untuk yang pertama kita akan membahas tentang darah. Jadi, apa sih itu darah? Semua manusia pasti memiliki darah. Darah berbentuk cairan dan komponen terpenting dalam sistem peredaran darah. Darah berfungsi untuk membawa oksigen, nutrisi, hormon, hasil ekstresi, dan berbagai zat yang akan masuk dan keluar tubuh. Selain dipenuhi oleh air, darah juga mengalir di sekujur tubuh manusia. Tanpa darah, bisa dipastikan kalau oksigen dan sari-sari makanan akan sulit untuk dihantarkan dengan baik ke seluruh tubuh. Namun, tahukah kalian komponen apa saja yang menyusun darah sampai darah bisa bertugas dengan optimal? Yuk kita kenali dulu komponen darah dalam tubuh beserta masing-masing fungsinya. Komponen darah. Darah tersusun dari kombinasi plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau trombosit. Jadi, sekali lagi, darah berfungsi untuk membawa oksigen, nutrisi, hormon, hasil ekskresi, dan berbagai zat yang akan masuk dan keluar dari tubuh kita. Nah, baik anak-anak, darah itu memiliki komponen. Komponen darah itu apa saja? Darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah.
Di sini plasma darah terdiri dari 91% air dan 9% protein. Untuk sel darah terbagi menjadi 3, yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Nah, anak-anak, sel darah pada video sebelumnya jika diperbesar dan diperjelas akan tampak seperti gambar berikut. Nah, untuk yang pertama ini adalah eritrosit atau sel darah merah. Untuk yang kedua ini adalah leukosit atau sel darah putih. Dan yang ketiga yang kecil ini adalah trombosit atau keping darah. Sedangkan cairan yang ada di sel darah ini bernama plasma darah. Ini yang ditunjukkan oleh panah ini ya. Selanjutnya yaitu sistem penggolongan darah. Nah, sistem penggolongan darah ini umumnya menggunakan sistem ABO, sistem Rhesus, dan sistem MN. Tetapi di negara-negara kita, lebih banyak digunakan adalah sistem ABO dan sistem Rhesus. Sistem penggolongan darah ABO. Nah, ini dikelompokkan menjadi 4 ya anak-anak ya, yaitu golongan darah A, darah B, darah AB, dan O. Nah, sistem penggolongan darah ABO ini adanya perbedaan agglutinogen atau antigen pada permukaan membran sel darah merah dan agglutinin atau antibodi dalam plasma darah. Dan di sini ada 2 jenis antigen pada sel darah merah, yaitu antigen A dan antigen B. Dan juga ada 2 jenis antibodi dalam plasma darah, yaitu antibodi anti-A dan antibodi anti-B. Golongan darah. Nah, di sini golongan darah A. Golongan darah A ini antigen yang dimiliki adalah A dan antibodi yang dimiliki adalah beta. Untuk golongan darah B, antigen yang dimiliki adalah B dan antibodi yang dimiliki adalah alfa. Sedangkan untuk golongan darah AB, antigen yang dimiliki adalah A dan B. Sedangkan darah AB ini tidak memiliki antibodi. Yang terakhir adalah golongan darah O. Di golongan darah O ini tidak memiliki antigen, hanya memiliki antibodi alfa dan beta saja. Nah, ini selanjutnya adalah transfusi darah. Apa sih itu transfusi darah? Transfusi darah merupakan proses pemindahan darah dari donor atau pemberi ke penerima atau resipien. Nah, berikut adalah sistem penggolongan darah. Ya, misalkan di sini golongan darah resipien atau penerimanya O, maka untuk pilihan pertama pendonornya harus O. Untuk golongan darah resipien A bisa didonorkan oleh pendonor yang memiliki golongan darah A dan golongan darah O. Untuk golongan darah B, untuk golongan darah B ini bisa didonor oleh pendonor yang memiliki golongan darah B dan O. Sedangkan untuk golongan darah resipien AB bisa didonorkan atau didonor atau diberi oleh pendonor yang memiliki golongan darah AB dan A atau B dan O. Jadi di sini O merupakan pendonor universal, sedangkan AB merupakan penerima universal. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Jadi apa sih itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Untuk peredaran darah tertutup, darah mengalir di dalam pembuluh darah yang saling berhubungan. Sedangkan untuk peredaran darah ganda, darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Organ peredaran darah. Yang pertama adalah jantung.
Jantung merupakan organ di dalam tubuh manusia yang terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Dan di masing-masing serambi dan bilik dipisahkan oleh namanya katup, yaitu katup jantung. Selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk pembuluh balik merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Nah, anak-anak, ini merupakan perbedaan antara pembuluh nadi atau pembuluh arteri dengan pembuluh balik atau pembuluh vena. Nah, pembuluh nadi yang paling besar disebut sebagai aorta. Untuk pembuluh nadi dan pembuluh balik, dia itu bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut sebagai pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pembuluh darah pada manusia apabila dihubungkan dari satu ujung ke ujung lainnya dapat mencapai sekitar 160.000 km. Jadi panjang banget ya anak-anak ya. Selanjutnya yaitu fungsi organ-organ peredaran darah. Yang pertama, serambi kanan berfungsi menerima darah kotor, yaitu darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu serambi kiri, fungsinya menerima darah bersih atau darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Selanjutnya yaitu bilik kanan yang berfungsi untuk memompa darah kotor atau darah yang kaya akan karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Selanjutnya yaitu bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih atau darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian vena pulmonalis berfungsi membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Selanjutnya yaitu arteri pulmonalis berfungsi mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Sedangkan untuk paru-paru sendiri itu berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Selanjutnya yaitu peredaran darah besar. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar merupakan peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah besar pada manusia. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen, kemudian memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri menuju tubuh bagian bawah dan bagian atas. Di sini terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Kemudian darah yang kaya akan karbon dioksida kembali lagi ke jantung melalui pembuluh vena.
dan kemudian sampai pada serambi kanan. Selanjutnya yaitu peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini adalah urutan peredaran darah kecil pada manusia. Dimulai dari bilik kanan, mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, memompa darah menuju ke paru-paru melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen akan kembali lagi ke jantung melalui pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Nah, anak-anak, itulah sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil pada tubuh kita. Baik, anak, yang terakhir kita akan membahas tentang peredaran getah bening. Jadi, apa sih itu peredaran darah getah bening? Peredaran getah bening bisa disebut sebagai sistem peredaran darah limfa. Nah, peredaran getah bening ini terdiri dari cairan limfa, kelenjar limfa, dan pembuluh limfa. Untuk cairan limfa sendiri hanya mengandung leukosit berupa limfosit, monosit, dan lain-lain. Sedangkan untuk kelenjar limfanya sendiri itu berfungsi untuk menyaring kuman. Dan pembuluh limfa ini sebagai saluran dan penampung cairan limfa yang dihasilkan oleh berbagai sistem organ dalam tubuh. Jadi, di sini limfa sangat berperan dalam mengangkut sistem metabolisme, mematikan sel-sel bakteri atau kuman yang masuk ke dalam tubuh sekaligus sebagai transportasi lemak ke seluruh jaringan. Nah, berikut adalah perbedaan sistem peredaran darah dengan peredaran getah bening. Secara karakteristiknya untuk sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini tertutup kalau peredaran darah getah bening, sistem peredaran darahnya terbuka. Berdasarkan objek yang mengalir. Untuk peredaran darah yaitu sel-sel darah. Untuk getah bening yaitu getah bening atau limfosit. Berdasarkan warna, yaitu peredaran darah itu warnanya merah, sedangkan untuk getah bening berwarna bening. Berdasarkan tenaga pendorongnya, untuk peredaran darah menggunakan kontraksi otot jantung, sedangkan untuk peredaran getah bening menggunakan kontraksi otot rangka. Selanjutnya yaitu berdasarkan zat yang diangkut. Untuk peredaran darah yang diangkut adalah oksigen, karbon dioksida, protein, dan gula. Sedangkan untuk peredaran getah bening yaitu lemak berupa asam lemak plus gliserin. Yang terakhir berdasarkan pembuluh. Untuk peredaran darah terdiri dari pembuluh darah arteri dan pembuluh. Sedangkan peredaran getah bening terdiri dari pembuluh getah bening, ductus thoraxicus, ductus lymphaticus, Texiter. Nah, di sini bisa kalian lihat di LKS kalian tentang sistem peredaran darah getah bening. Jadi, kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, organ peredaran darah terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Yang kedua, darah berfungsi untuk membawa nutrisi, oksigen, hormon, hasil ekskresi, dan berbagai zat yang akan masuk dan keluar tubuh. Yang ketiga yaitu jantung, berfungsi untuk membawa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Yang keempat, pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Peredaran darah pada manusia terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sedangkan peredaran getah bening hanya terdiri dari kelenjar limfa, pembuluh limfa, dan cairan limfa. Anak-anak, sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya ya anak-anak ya. Jangan lupa belajar. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang gangguan pada sistem peredaran darah.
dan ini akan dijelaskan oleh Bu Eni. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.